kegembiraannya mendapatkan musibah sama dengan kegembiraannya mendapatkan nikmat. Nah, itu hanya kawa dikatakan orang yang ridha kepada Allah. Al-Fudail berkata, apabila sama di sisinya antara ditegah tidak diberi dengan diberi, maka sungguh ia telah ridha kepada Allah Ta'ala. Ahmad bin Abil Hawari berkata, Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dari kemurahannya dia ridha dari para hambanya akan apa yang para hamba ridha dari Tuhannya. Saya lalu bertanya, bagaimana bisa demikian? Abu Sulaiman Ad-Darani menjawab, bukankah kehendak hamba dari makhluk itu bahwa ia diridai oleh Tuannya? Saya jawab, ya. Abu Sulaiman berkata, sesungguhnya kecintaan Allah dari hamba-hambanya adalah bahwa mereka itu ridha terhadapnya. Nah, jadi ridha kepada hukum Allah ini di dalam tarikat, di dalam suluk menduduki kedudukan yang tinggi ditimbang kedudukan zuhud, wara, takut, harap. Nah, itu di bawah, lebih tinggi ridha ini. Dan ini merupakan puncak perjalanan seorang salikin. Seorang salikin itu belum sampai kepada ujung perjalanannya sebelum dia bisa ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah. Dan tandanya orang yang ridha dengan yang ditetapkan Allah itu sama di hatinya antara diberi dengan tidak diberi. Jadi mau kita tahu nangka itu, lalu kita tahu diri kita. Tahu diri kita nangka itu mestinya orang sama antara diberi lawan kada diberi, sama dikurihingi lawan diranguti, sama dipuji lawan dicela. Hatinya tuh kada rusak. Nah, jadi amun kita kada kawa mencapai kedudukan itu, kada kawa mencapai kedudukan itu, nah, minimal yang kita dapatkan adalah kita tahu kerendahan derajat kita. Nah, itu minimal. Kita mendengar kayak apa Muhammad bin Wasi bersyukur luka di batis, untung kada di mata. Nah, kita kayak itu kada kawa. Nah, kada sanggup lagi nangka itu. Lalu dengan adanya kita mengetahui keterangan-keterangan tentang ridha ini, dan kita merasa sangat jauh dari kedudukan ini, lalu kita tahu berarti diri kita nih uyuh benar lagi nih. Uyuh benar lagi kita nih. Kita ini masih bila dipuji suka, bila diijek orang sarik masih kayak itu. Bila diberi suka, kata diberi merangut masih kayak itu. Berarti diri kita ini jauh benar lagi lawan puncak perjalanan itu. Nah, merasakan kayak itu sudah untung. Merasa nangka itu sudah untung. Nang paling kada untung, paling rugi nang kada merasa. Orang tuh dirinya jahat tapi kada merasa jahat, itu rugi, binasa. Yang lebih binasa lagi, orang itu kada baik, merasa baik, payah lagi. Jadi itu gunanya kita membaca pelajaran kitab-kitab tentang ini. Minimal yang kita dapatkan, kita sadar, oh ternyata aku sangat jauh. Ternyata aku sangat jauh dari orang-orang yang hebat yang dahulu kala itu. Kada paparakan lagi ya ternyata. Nah, perasaan kita seperti itu kunci taufik. Miftahut taufik wal hidayah, kunci datangnya taufik hidayah dari Allah kepada kita untuk bisa mencapai kedudukan itu. Bila kita merasa uyuh benar aku nih sekalinya, hina benar lagi aku di sisi Tuhan, napa kada kawan apa anak sarik aja. Berarti jauh benar lagi seorang nih. Nah, merasa tuh. Nah, bila merasa itu sudah ada terbuka pintu hidayah. Bila kada merasa, nah itu kada kayak apa memberi hidayah mu orang kada merasa. Kayak apa nak berobat mu orang kada merasa berpenyakit.
Nah itu nang banyak ini di kalangan orang-orang nang berilmu itu nang paling banyak merasa baik padahal belum sampai kepada itu nang banyaknya di situ. Ada nang mengaji sekian tahun paharatnya sudah perasaannya, ada nang mengaji sekian tahun rasa ingin sudah pembersihnya dirinya. Ini nang paling binasa di antara binasa. Kita banding lawan akhlak-akhlak orang-orang macam tadi, kada paparakan lagi akhlaknya, tapi dirinya sudah merasa bersih, dirinya sudah merasa sampai kepada makam yang tinggi itu. Nah ini yang jauh dari taufik dan hidayah Allah. Sahal berkata, bagian hamba dari yakin adalah atas kadar bagian mereka dari ridha. Yakin kita kepada Allah itu ukurannya bagaimana ridha kita, dan bagian mereka dari ridha adalah atas kadar kehidupan mereka bersama Allah Azza wa Jalla. Kayak apa orang tu lawan Tuhan cintanya, seitulah kadar yang didapat keridaannya. Nah, seapa cinta kita lawan Tuhan, nah, seitulah dapat ridha, dapat ridha itu. Karena ridha ini merupakan bagian dari buahnya cinta kepada Allah. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla bihikmatihi wa jalalihi ja'ala ar-rawha wal farah fir ridha wal yakin wa ja'ala al-ghamma wal hazana atau wal huzna fis syakki was suht. Artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dengan hikmah dan keagungannya menjadikan kelapangan dan kegembiraan di dalam ridha dan yakin. Orang yang ridha, orang yang yakin, orang itu hidupnya selalu lapang, selalu lapang. Dan Allah menjadikan kegundahan dan kesedihan, kegelisahan di dalam keraguan dan kemurkaan. Orang ini masih ragu dengan Allah. Orang ini masih kada senang dengan takdir hukum Allah. Nah orang seperti ini, orang yang hidupnya selalu dalam susah, dalam gundah. Kalau kawas sedikit kada naik darah, nah apa naik darah hubungannya? Ini menunjukkan ketidakridaannya dengan takdir Allah. Sawat darah atau empat naik, atau ada hubungannya mestinya. Dakanya inya stabil aja, orang ini nang kayak apakah dihadapi kadang mengganggu turun naik darah itu. Tapi kalau orang ini hatinya ragu-ragu dengan Allah, hatinya belum ridha dengan hukum Allah, nah sedikit saja masalah duka cita, dikit saja masalah sedih, taungut segala macam. Nah itu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa kesedihan, kegundahan itu andaknya akibat ragu-ragu dengan Allah dan tidak ridha dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.